banyak orang worry mengenai Danantara ya, Danantara apa ini barang, nggak jelas tiba-tiba muncul, tiba-tiba jadi barang besar, eee, dan ternyata menggunakan uang dari hasil memalakin para menteri dan sebagainya, tapi itu di negeri Konoha teman-teman ya. Jadi, ini pertama kali dan satu-satunya gua ngomongin Danantara ya, gua rasa ya, nggak perlu banyak yang gua omongin, lagi pula gua bukan ekonom yang terlalu ngerti gitu ya. Kalau kita lihat di YouTube-nya Ferry Irwandi, coba gue kasih share deh teman-teman ya. Nah, ini kayak si Malaka Project nih, tempatnya si Ferry Irwandi. Dia memahami dan antara dengan mudah, dibuat, dikemas dengan satu satire yang luar biasa menyakitkan hati. Maksudnya maksudnya satire gitu lah ya, satir gitu lah ya. Eee Memberikan penjelasan yang mudah dipahami, tetapi intinya ngejek gitu ya. Tapi itu pemahaman gua ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain tidak merasa ini ejekan gitu ya. Oke, komentarnya nih, "Segmen baru nih Bang, hitung-hitung merubah stigma bertanya sama dengan bodoh," gitu ya. Heeh. Berdasarkan historis pengelolaan dana Asabri, Jiwasraya, Taspen yang terbukti korupsi, resikonya lebih tinggi ditilik pejabat Indonesia yang terbiasa korupsi secara sistematik. Waduh. Oke, teman-teman tinggal nonton aja ya si Malaka ini, nggak usah nonton, memahami Danantara dengan mudah. Kemudian Pak Raymond Chin nih, Raymond Chin, surat terbuka untuk Danantara nih. Intinya dia mau ngomong, "Hati-hati Bro, hati-hati, Danantara ini hati-hati." Intinya dia mau ngomong itu ya. Gue sih nggak dengar sampai jelas, sampai lengkap ini ya, oke. Jadi agak-agak worry gitu ya, banyak orang worry mengenai Danantara ini, termasuk gue juga. Bahkan gue berani taruhan teman-teman ya, kalau teman-teman mau taruhan sama gue ya, gue mau taruhan. Kita kasih waktu 5 tahun. Kita kasih waktu 5 tahun, Danantara pasti jadi hancur lebur, kacau balau, bahkan dia bisa jadi biang kerok kekacauan investasi, bahkan dia bisa justru menjadi potensi untuk jalur masuknya kehancuran dari pemerintahan Mulyono ya di Konoha Universe. Ini kebetulan gue lihat, eee, postingannya bapak kita yang terhormat ya, Bapak SBY ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden. Sekarang cuman di Indonesia teman-teman ya, negara mantan presiden, bisa cawe-cawe, bisa ribut, bisa aktif ngomongin perpolitikan, perekonomian masa kini ya. Di negara lain nggak ada ya, di negara Amerika begitu Trump naik, yang lain udah selesai, udah nggak ada cerita ya, cuman di Indonesia. Mantan presiden, 2 lagi ya, bisa aktif mengurusin urusan yang sedang dikerjain oleh pemerintahan terbaru, luar biasa. Kita baca Pak Yudhoyono. Saya mengamati dan antara yang diluncurkan Presiden Prabowo 24 Februari mendapatkan tanggapan dari kalangan ekonom, pengamat, dan juga politisi. Yang gue tangkap ya, sejumlah kalangan mengkhawatirkan kalau dan antara tidak memberikan manfaat dan justru sebaliknya bakal menjadi masalah bagi perekonomian. Kalangan tersebut menyaksikan governance, transparansi, dan akuntabilitas lembaga investasi baru ini. Juga khawatir jika ada konflik kepentingan dan political involvement yang tidak semestinya. Pak 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 SBY ini sangat-sangat akademis ya orangnya ya. Pandangan saya sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik. Ya semua orang tahu Pak, semua orang tahu niat dia baik Pak. Masalahnya niat baik ini orang bikin IKN mangkrak juga baik Pak, orang bikin Hambalang mangkrak juga baik Pak. Semua orang tuh pengen pengen baik Pak, tujuan awal tuh baik. Tapi gitu Pak ya, keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional. Ya semua orang juga tahu Pak, ini emang visi misi yang bener, semua orang juga tahu gitu ya, tetapi kenapa lu pilih orang-orang gitu Pak. Utamanya yang bersifat strategis, long term strategic investment, yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju ekonomi Indonesia yang kuat, strong ekonomi. Di negara Konoha, Pak, nggak ada yang namanya presiden yang cuma 5 tahun, itu berpikir jangka panjang itu nggak ada, Pak. Nggak ada di negeri Konoha ya. Pasti dia berpikir tahun 2029, bagaimana caranya gue bisa menggarap duit rakyat untuk 2029. Itu di negeri Konoha, Pak, ya. Kalau Indonesia kayak bener deh, dia bisa berpikir jangka panjang ya. Saya berpendapat, kesangsian dan kecemasan sebagian kalangan mesti dilihat dari kacamata yang positif. Oke. Artinya, mereka tidak ingin Danantara yang bertujuan mulia ini gagal dan tidak mencapai tujuannya. Setuju, Pak, setuju. Saya termasuk orangnya ya. Saya termasuk orang yang cemas, tetapi saya setuju dengan Pak SBY ya. Saya juga adalah orang yang bertujuan mulia agar
tidak ingin ini gagal dan tidak mencapai tujuannya, tapi gue berani taruhan bahwa ini akan gagal, oke? Tapi bukan berarti gue pengen ini gagal ya. Terhadap suara rakyat seperti itu, justru mesti membuat para pengelola Danantara tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi. Setuju ya, setuju banget. Ini adalah mental dari seorang coach, dari pelatih, voli ya. By the way, Pak SBY ini punya tim voli yang barusan menang Proliga tahun lalu ya. Bukan Proliga ya, Voli ya, karena gue ini pemain voli jadi gue tahu ya. Jadi dia punya tim yang juara nasional. Jadi dia ini punya mental seorang juara Pak SBY ini ya. Kuncinya Danantara harus benar-benar memiliki good governance. Good governance apa, Pak? Yang mimpin orang-orang seperti itu? Good governance dari mana? Kok nggak boleh diaudit? Kalaupun mau diaudit dengan cara-cara yang nggak beres, bagaimana mau good governance, Pak? Pak SBY. Ekspertis kecakapan para pengelola Danantara. Bagaimana bisa ekspertis, Pak? Yang mengelolanya siapa? Kan kita bisa lihat orang-orang itu, Pak. Track record-nya kan bisa kita lihat, Pak. Masa mantan koruptor ditaruh di posisi tinggi di Danantara, Pak, tapi di Konoha setahu gue ya. Economic and business judgment yang tepat dan prudent. Pak, bagaimana bisa lu membuat business judgment yang tepat dan prudent kalau di atasnya orang-orang ini adalah orang-orang yang punya kepentingan bisnis, punya kepentingan duit, punya kepentingan untuk koruptor. Bagaimana bisa dia membuat business judgment yang tepat dan prudent? Nggak masuk akal, Pak. Akuntabilitas dan transparansi. Bagaimana bisa akuntabel dan transparansi, Pak, kalau pengelolaannya tertutup, kalau tidak boleh diaudit oleh independen. Kata Pak Prabowo boleh diaudit oleh siapapun kapanpun. Tapi kan di undang-undang nggak begitu. Ujung-ujungnya omong kosong, Pak. Omong-omong doang nih para pejabat ini gimana, Pak SBY? Kepatuhan pada apa nih? Pranata hukum. Pak SBY suka menggunakan kalimat-kalimat yang bahasa dewa ya. Ini kalau orang tukang becak gimana bisa mengerti ini? Apa itu expertise, economic prudent judgment, apa itu? Tolong dong Pak, gunakanlah bahasa bumi, jangan pakai bahasa langit. Dan ada progres yang positif dari waktu ke waktu. Ini kan mau jangka panjang Pak ya. Kalau mau jangka panjang, sulit untuk dapat progres, positif dari waktu ke waktu yang jangka pendek nggak bisa. Nah, tetapi kalaupun error, pasti selalu dipakai alasan, kan kita jangka panjang. Nah, pasti gitu alasannya nanti kalau memang nanti error ya. Pengelolaan Danantara juga mesti bebas dari konflik kepentingan. Lah bagaimana bisa bebas konflik kepentingan, Pak? Bos di atasnya Prabowo, Mulyono, sama SBY. Di bawahnya orang-orang dia lagi, orang-orang yang berhutang budi. Gimana, Pak? Gimana bisa bebas dari konflik kepentingan? Aduh si Pak SBY ngomong doang di Twitter. Politics free dan apa ini politics free? Aduh, Pak SBY pakai bahasa langit lagi. Kita coba cari di Google, apa itu politics free? Politics free zone, politics free. What is the meaning of free politics? Political freedom has been described as freedom from oppression and coercion and absence of this apa ini? Ya, intinya bebas dari pengaruh politik gitu Pak ya, maksudnya Pak ya? Mudah-mudahan gua nggak salah tangkap ya. Nggak bisa, Pak. Bos-bos paling atasnya politikus semua, Pak. Pak dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat. Nah, gue mau tanya, Pak. Ini udah 1 minggu nih, Pak. Udah 1 minggu. Ngapain aja tuh orang-orang di Dewantara? Ngapain aja? Coba kita mau tanya, kemajuannya apa? Udah seminggu nih. Keputusan-keputusan penting apa yang sudah dilakukan oleh para petinggi Danantara? Kan udah ada duitnya nih. Duit udah masuk dong. Hasil dari palakan-palakan dari para menteri nih. Dari para instansi nih, udah masuk dong? Ngapain aja sekarang? Udah 1 minggu nih, udah ngapain, Pak? Coba tanya mereka, Pak. Dikasih dong kepada kita semua, Pak, informasinya kepada masyarakat, Pak, kepada publik, kita mau tahu. Udah ngapain aja mereka? Coba kita nonton ya, bagaimana komentar-komentar dari netizen. Saya nggak cemas, Pak, saya yakin dan percaya Danantara memang tujuannya untuk dikorupsi rame-rame. Memang kampret juga ini para para netizen kita ini ya, pada nggak beres nih ya. Kepercayaan yang sulit didapat di tengah maraknya korupsi dan koruptor yang ditangkap.
Apakah nantinya Danantara bisa mengalahkan Pertamina? Mungkin kalau orang-orang yang bermasalah dengan korupsi ada di situ, finalis OCCRP aja diberi semangat. Pesimis lah, Pak. Gue juga kaget dan syok ya. Seorang presiden terpilih bisa mengatakan, "Hidup Jokowi!" gitu ya, di sebuah meeting besar di hadapan seluruh rakyat Indonesia. "Hidup mantan presidenku." Memang goblok ya itu negeri Konoha punya presiden itu ya. Kok bisa begitu dia ngomongnya ya? Gua nggak pernah nggak lu dengar mantan presiden mengparodikan, "Hidup mantan presidenku!" di negara lain selain Konoha Universe, teman-teman. Kalau di Amerika, jangankan dia kasih panggung kepada mantan presiden, dikasih kentut sama dia, sama si Trump tuh ya. Joe Biden udah nggak punya panggung di Amerika. 1 detik setelah dia sudah tidak menjabat, sudah nggak punya panggung. Tapi di negeri Konoha, aduh, finalis OCCRP, diduga koruptor besar, bisa loh dibilang, "Hidup mantan presidenku!" Oleh presiden yang sedang menjabat, coy. Nih, Liga Korupsi Indonesia, Pertamina 900 triliun, gila lu. Selama manusia yang satu ini dan antek-anteknya terlibat dalam kegiatan apapun, sangat dimungkinkan akan menimbulkan malapetaka. 30 dari Jepang, 30 dari Korea, 120 dari Singapura. Katanya sih oknum mantan presiden ya. Government should be as transparent as Kenya's wife's Grammy dress. Apa itu maksudnya? Oke. Bagaimana dengan alasan ini, Pak? Sangat wajar dan kan rakyat khawatir katanya. Ternyata ada peristiwa yang memang di luar ekspektasi publik, yang kemudian sentimennya menjadi negatif di market. Di antaranya bisa dilihat dari IHSG ya. Di pasar modal itu yang memerah. Mengapa itu bisa terjadi? Menurut saya salah satunya Danantara. Begitu hadir, pengelola yang dilantik dan dipilih oleh Prabowo itu belum apa-apa sudah melakukan pelanggaran. Pelanggaran terhadap konstitusi kita. Undang-Undang Kementerian Negara dengan tegas menyebutkan bahwa menteri itu tidak boleh merangkap, bukan hanya komisaris, tapi lembaga yang dibiayai oleh APBN. Danantara dibiayai oleh APBN, betul. Dan ternyata CEO Danantara, si Mister Rosan, itu juga merangkap sebagai Menteri Investasi. Begitupun dengan COO Doni Oskaria, dia adalah Wakil Menteri BUMN. Jadi dengan terang-terangan ya pemerintah menunjuk orang-orang ini yang dengan cara melanggar konstitusi. Bagaimana mungkin investor atau calon mitra kerja dan antara bisa percaya? Karena diawali dengan cara yang tidak baik. Ke depan, kita patut meragukan Danantara. Kalau caranya seperti ini, mampus. Beli gas kosong, beli Pertamax, isi Pertalite, bayar-bayar polisi. 2025 Indonesia di atas Jepang dan Inggris. Endasmu katanya. Bapak harusnya lebih keras bersuara menyikapi finalis OCCRP atas nama ada dalam struktur Danantara. Jelas tidak hati-hati, kental muatan politik, dan menodai kepercayaan publik atau investor. Selama yang bersangkutan tidak ditendang dari struktur, jangan harap rakyat akan percaya. Gue setuju sih. Teramat sangat patut dicurigai. Satu, Prabowo, Mister Pelanggar HAM. 2, Jokowi, juara OCCRP. 3, Burhanuddin Abdullah, mantan koruptor dalam blacklist Panama Papers. 4, Pandu Sahril, jago tipu bin penggemplang pajak terbesar keponakan. Kenapa Bapak berpandangan dengan baik? Karena Agus jadi Menteri Prabowo kah? Coba AHY di luar menteri, seperti awal-awal Presiden Jokowi. Semua pandangan itu akan berbanding terbalik. Pesan morale, kekuasaan itu gurih Pak. Siapapun yang diberi kekuasaan, semua akan baik-baik saja. Oke. Bapak Abral Hilma, kuncinya Danantara harus benar-benar memiliki good governance. Sementara yang dilantik politikus-politikus tukang kibul. Bapak Joe, saya percaya bahwa ke depannya Danantara akan jadi sumber pendapatan negara yang sangat besar untuk dikorupsi ramai-ramai. Pilihan kata sebenarnya ditulis Bapak mengisyaratkan keraguan. Serius Pak,
itu yang kami, minimal gue lah ya, tangkap pakai common sense aja. Ini seperti sebenarnya dia pinter, tapi males. Sebenarnya bertujuan mulia, tapi pengurus-pengurusnya, jika Bapak yakin dengan Danantara, kata sebenarnya tidak perlu ada. Kalimat Bapak jadi seperti ini, pandangan saya, niat dan tujuan. Wih, hebat juga ini orangnya. Dia bisa memberikan argumen tentang gaya bicaranya Pak SBY. Kuncinya Danantara harus benar-benar memiliki ini tadi sudah ya. Oke. Intinya apa katanya sih? Bapak Albiruni, waduh. Pak SBY, analisa Anda begitu tajam dan sangat bijaksana melihat sebuah fenomena ini dari berbagai sisi. Andai saja muncul dan antara di-backup oleh undang-undang hukuman mampus ya, yang korupsi, undang-undang perampasan aset para koruptor, sentimen negatif mungkin tidak akan terjadi atau lebih minim. Uang di sana begitu besar, Pak. Tak ada jaminan yang kuat jika uang itu bisa aman atau tidak dikena para koruptor ya. Satu-satunya pembuktian agar investor kembali percaya lagi adalah proyek ini tidak boleh gagal. Kalau sampai gagal atau sampai dikorupsi, hancur lebur perekonomian negeri ini. Wih, hebat sekali nih si Pak Albiruni. Kita tahu siapa dia ya. Sepakat Bapak, Danantara dibentuk untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Optimis Indonesia akan lebih baik. Wih, hebat nih. Siapa ini? Pak Herman Khairon. Hebat nih orang nih. 12.000 follower ya, luar biasa. Gimana nggak cemas, Pak? Ditanya kalau rugi gimana, jawabnya malah kita perbaiki lagi prosesnya. Lah, terus uang yang hilang gimana? Uang yang hilang udah jadi bansos, Bos. Yakin, Pak? Tenan tenan nih, Pak. Fafifu was tidak ada intinya huf. Apa kabar Hambalang? Apa kabar Jiwasraya? Apa kabar Bank Senturi? Apa kabar Asabri? Apa kabar Patra Niaga? Apa kabar PT Timah? 79 tahun merdeka, 8 presiden kalah sama masyarakat Palembang yang sudah bisa mengolah minyak mentah jadi BBM. Emang iya? Aduh, luar biasa ya. Pak SBY kemana? Nggak berani mention orang-orang yang bikin nggak percaya sama Danantara. Dari mulai Mulyono, Rosan Pandu, hingga Oskora yang kurang dipercayai pasar dan masyarakat. Niatnya sih baik dan mulia, tapi Mulyono dan koni-koninya yang menanganinya. Maka saya sangat pesimis akan sampai kepada tujuan yang mulia. Malah-malah akan semakin menderita rakyat dan sengsara ya, karena melihat kebanyakan sifat-sifat para pejabat yang haus kekuasaan dan keuangan jadi tidak percaya. Sulit bos, bos ya. Jadi gue mulai taruhan teman-teman ya. Dan antara akan jadi proyek gagal di negeri Konoha. Kalau Indonesia mungkin bisa berhasil. Kalau di negeri Konoha nggak bisa jalan ini barangnya. Apa indikatornya? Pertama, siapa orang-orang yang terlibat? Ya, ingat, kepala, ikan busuk dimulai dari kepala. Oke, jadi lihat kepalanya siapa. Siapa orang-orang yang terlibat. Apakah mereka profesional? Atau dia politikus? Atau dia profesional merangkap politikus? Nah, teman-teman tinggal jawab sendiri. Yang kedua, apakah pengelolaannya transparan? Sekarang gue tanya, laporan keuangan Danantara bisa kita akses di website apa? Coba gue tanya, mana? Mana laporan keuangan Danantara yang bisa kita akses sekarang juga? Di website apa? Omong kosong, tidak ada transparansi. Kalau ada, kita bisa bisa cek, kita bisa analisa, kita bisa lihat dia taruh uang nih kemana mana aja, bisa kita lihat laporan keuangannya. Kalau transparan. Nah, itu teman-teman ya, transparansi. Negara setengah demokrasi itu kekurangan yang namanya transparansi. Masa menteri, meeting sama DPR bisa tertutup untuk umum? Padahal meeting itu pakai uang rakyat untuk mengurusi uang rakyat. Yang ketiga, indikatornya lagi ya, apakah bisa diaudit dan secara transparan? Kata Pak Prabowo bisa diaudit oleh semua orang dan kapan saja. Begitu kita buka undang-undang, betul bisa diaudit. Tetapi, ada syaratnya dan tidak semua orang bisa audit. Kalau begitu, tidak independen. Kalau nggak independen, audit abal-abal namanya, Pak D. Yang namanya auditor tapi nggak independen, itu namanya audit abal-abal. Audit omong kosong, audit formalitas. Di negeri Konoha begitu, Pak, pengalaman gue ya. 4, yang keempat tuh laporan. Laporan yang terbuka kepada rakyat, ada nggak? Kan tadi udah ngomong ya, tidak ada laporan itu. Udah seminggu nih, si Pak Donald Trump 24 jam sejak dia menjabat atau 7 jam sejak dia menjabat,
bikin keputusan A, keputusan B, keputusan C, keputusan strategis semuanya. Dan antara udah seminggu, ngapain aja tuh orang-orang? Nomor 5, kita bisa lihat ya indikator-indikator tuh dari bursa saham, dari bursa rupiah, semuanya anjlok guys, semuanya anjlok. Why? Kenapa? Coba pikir kenapa bursa bursa saham bisa anjlok? Kenapa rupiah bisa hancur? Bahkan all time high ya, kalau nggak salah ya. Lu bisa ngimbulin 300 juta orang bodoh, bisa lu kibulin. Tetapi lu nggak bisa kibulin orang-orang, para pemilik modal, yang punya duit, yang pinter-pinter, yang isinya tuh para ekonom-ekonom senior, nggak bisa lu kibulin. Lu bisa kibulin 300 juta masyarakat bodoh-bodoh di negeri Konoha, ya. Kalau di negeri yang bener, nggak bisa lu kibulin. Orang-orang pemilik modal punya analisis yang luar biasa, mereka punya pemahaman yang luar biasa, mereka tahu siapa elu, mereka tahu siapa orang ini. Masa dia mau korbankan duit dia bertriliun-triliun di bursa efek dari negeri-negeri yang pengelolaannya nggak transparan dan nggak bisa diaudit, yang kacau balau? Investor tidak bodoh, Bro. Jadi dimanapun di dunia ini guys ya, yang namanya pengelolaan uang yang tidak transparan atau dikelola oleh orang-orang politikus, itu pasti hancur, ya. Di negara otoriter seperti mungkin kita bisa bilang China gitu ya, di Cina gitu ya, memang dia dikelola oleh otoriter, tapi bukan berarti nggak transparan, ya. Dia tetap bisa diaudit oleh lembaga independen dan dia tetap dikelola oleh profesional, bukan oleh para politikus. Jadi kita kasih waktu guys ya, 5 tahun dan antara gua jamin pasti ambruk, pasti hancur, pasti kacau balau, dan bahkan, kalau salah-salah langkah ini akan jadi jalur masuk untuk kekacauan, bahkan reformasi, bahkan, kehancuran dari pemerintahan Pak Prabowo ya. Tetapi itu Prabowo yang di negeri Konoha. Kalau di Prabowo di Indonesia, gua sih mendukung Pak SBY ya, pasti bagus lah hasilnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.